Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di Jejak Safar. Dan di video kali ini adalah part 2 untuk pembahasan soal ateis dan teori evolusi. Beberapa bulan yang lalu aku masih ngajar di sebuah tempat privat bahasa Inggris. Dan di tempat itu ada murid yang memang punya pemahaman bahwa manusia ini dulunya itu berasal dari kera, atau kita bisa bilangnya itu Pithecanthropus erectus atau Homo sapiens atau semacamnya gitu. Nah, kenapa demikian? Aku tidak bisa menyalahkan pemahaman dia tentang hal itu, dikarenakan ya kenyataannya di sekolah kita belajar tentang hal demikian, bahwa manusia di masa lalu itu berasal dari kera. Itu terjadi di semua tempat, di sekolah-sekolah di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Pelajaran tentang di masa lalu bahwa kita ini berasal dari manusia purba itu terkandung di dalam sebuah teori, yaitu yang kita kenal dengan teori Darwin. Karena teori ini dibuat oleh seorang peneliti dari luar negeri yang bernama Charles Darwin. Dia meyakini bahwa manusia ini berasal dari kera yang dengan nama-nama latinnya yang banyak itu seperti Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, Homo juartensis, dan lain sebagainya gitu. Sehingga ketika mereka itu berevolusi, mereka akhirnya berubah seperti kita pada saat ini. Kenapa demikian? Karena manusia-manusia ini mulai beradaptasi dengan alam dari zaman ke zaman. Nah, yang aku mau tanggapi dari pembahasan kali ini adalah soal 2 poin yang menjadikan perbedaan antara zaman dimana yang dipelajari di pelajaran sejarah soal manusia purba itu yang berbeda sekali dengan zaman yang kita pelajari di agama Islam. Pelajaran sejarah mengajarkan kita bahwa zaman itu terbagi atas beberapa fase. Ada yang namanya zaman es, ada yang namanya zaman batu, atau penyebutan lainnya bahasa latinnya ada yang namanya zaman Paleolitikum, ada yang namanya Megalitikum, ada yang namanya Mesolitikum, dan semacamnya gitu. Ditambah lagi, kenapa sampai disebut zaman batu, kenapa sampai disebut zaman es? Dikarenakan karena pada masa itu memang berhubungan dengan nama tersebut. Jadi contohnya kayak zaman es itu, karena memang bumi pada saat itu hampir seluruhnya itu tertutup dengan gunung es, atau bahkan daratannya itu memang tertutup dengan es, sehingga itu disebut dengan zaman es. Atau pada saat zaman batu, kenapa disebut zaman batu? Karena manusia pada saat itu mulai menggunakan batu sebagai bagian dari kehidupan mereka, seperti membuat patung atau mengukir-ukir patung, seperti yang ditemukan oleh para arkeolog seperti Arca, Prasasti, dan semacamnya gitu. Sehingga mereka meyakini bahwa di masa lalu itu kita berasal dari zaman-zaman itu. Padahal kalau kita lihat dari Islam berbeda sekali, di mana penyebutan zaman itu kita bukan lihat dari zaman batu, zaman es, atau semacamnya, melainkan zaman-zaman para nabi. Kenapa diangkat para nabi? Karena dengan itu kita akan tahu urutan-urutan dari masa ke masa. Kita mulai dari contohnya ketika kita sebut Nabi Adam, kita tahu bahwa Nabi ini adalah merupakan manusia pertama, merupakan bapak kita, ujung dari para manusia yang tercipta pada awalnya. Sehingga kita tahu bahwa di zaman Nabi Adam itu kejadiannya seperti apa masa itu, berdasarkan cerita dari Al-Quran dan juga dari kabar yang disampaikan oleh nabi-nabi setelahnya. Juga yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, atau yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa demikian? Alasan kenapa disebut dengan zaman para nabi, agar ketika disebut nabi-nabi tersebut, kita langsung teringat dengan kisah-kisah yang terjadi pada masa-masa nabi tersebut. Contohnya ketika disebutkan zaman Nabi Ibrahim, kita ingat dengan pada masa itu Nabi Ibrahim alaihissalam, dia menghancurkan patung-patung, dia melawan kesyirikan dan sebagainya. Jadi ketika disebut nabinya, kita langsung belajar apa yang dilakukan oleh nabi-nabi di masa itu. Sehingga itu bukan hanya sekedar tahu belaka, tapi juga menjadi pelajaran atau bahan evaluasi bagi kita di masa sekarang. Itulah fungsi dari sejarah, di mana merupakan ibroh atau jembatan untuk menghubungkan kita dengan masa lalu, sehingga sejarah itu dibuat bukan untuk sekedar tahu, sekedar aja, tapi justru untuk pembelajaran bagi umat-umat setelahnya. Perbedaan yang kedua adalah siapakah manusia pertama? Apakah sebenarnya kita ini awalnya dari manusia purba, atau sebenarnya kita awalnya dari Nabi Adam alaihissalam? Atau justru manusia purba itu adalah Nabi Adam itu? Nah, ini ada 3 pemahaman di sini. Aku dulu lulusan IPS juga, aku anak IPS, lumayan belajar sejarah pada saat itu. Setelah aku pelajari Islam lebih dalam, aku melihat bahwa ada 2 garis sejarah yang berbeda yang tidak saling memasuki satu sama lain. Dan kadang-kadang bikin bingung seseorang ketika kita menyebutkan bahwa kita dulu di masa lalu itu adalah berasal dari manusia purba, dan kita di sisi lain percaya bahwa kita ini
bapak pertama kita adalah Nabi Adam alaihissalam. One cannot live in a dichotomous world in which, in the mosque we speak one language and then outside we speak another language. In the mosque we speak about creation as if there is no evolution, and then outside we speak about evolution as if there is no creation. Kenapa sampai demikian? Ya karena memang dia pelajari dua hal demikian dan tidak mendalami isi dari Islam sebenarnya. Di zaman lalu ketika disebutkan sejarah dari teori Darwin itu, bahwa manusia purba merupakan nenek moyang kita, di mana rahang mereka itu begitu lebar, mereka juga suka makan makanan yang keras-keras, sehingga ketika terjadi peralihan zaman, mereka mulai makan makanan yang lunak setelah menemukan cara memasak. Sehingga pada saat itu rahang mereka mulai mengecil sehingga membentuk seperti rahang manusia pada saat ini. Itu yang diyakini oleh orang-orang yang penganut teori Darwin. Ketika berbicara tentang zaman Nabi Adam alaihissalam, terjadi juga yang namanya penyusutan fisik dari tubuh manusia. Kalau yang tadi di teori Darwin berbicara tentang penyusutan, contohnya rahang, kemudian badan yang sedikit mengecil, hampir mirip dengan itu terjadi juga pada zaman Nabi Adam alaihissalam, di mana tubuh Adam itu Allah ciptakan 6 hasta ke langit, sehingga tubuhnya itu bisa setinggi gedung atau gedung-gedung pencakar langit gitu. Ya, disebut dalam hadis yaitu 60 hasta. Situna dzira'an, 60 hasta. Kalau satu hasta segini berarti kira-kira Nabi Adam tingginya 30 meter. Kira-kira 30 meter. Dan disebutkan bahwasanya penghuni surga seluruhnya tingginya seperti Nabi Adam. Berjalan dari zaman Nabi Adam alaihissalam menuju ke zaman-zaman Nabi setelahnya, tubuh manusia semakin mengecil dari masa ke masa. Sehingga yang terjadi adalah perbandingannya dengan manusia-manusia pada zaman sekarang, tubuh kita itu jauh sangat kecil, ya sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan tubuh atau tinggi badan Nabi Adam alaihissalam. Hanya terjadi penyusutan secara fisik, tapi secara bentuk fisiknya, selain dari besarnya itu perbedaan besarnya, semuanya itu sama, jumlah giginya sama atau bentuk wajahnya sama. Jadi manusia sama-sama, perbedaannya hanyalah terjadi penyusutan dari masa ke masa. Ketika dibandingkan dengan teori Darwin, salah satu perbedaan yang terjadi pada fisik manusia yang sedikit mencolok juga adalah fisik manusia itu badannya berbulu seperti simpanse atau seperti monyet. Sehingga ketika terjadinya perubahan zaman, bulu yang ada pada luar tubuh manusia itu mulai berkurang hingga menipis seperti bulu yang ada di badan kita pada saat ini. Kenapa demikian? Karena itu terjadi peralihan zaman dari zaman es, di mana pada saat itu dingin luar biasa, sehingga bulu manusia pada saat itu lebat, dan kemudian mulai berkurang bulunya karena cuaca yang terjadi pada masa kini tidak terlalu se-ekstrim yang terjadi pada masa lalu. Aku sangat meyakini bahwa manusia pertama kita adalah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa demikian? Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika pada saat bangsa-bangsa sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam berbuat kekacauan, berbuat kerusakan di muka bumi, Allah akhirnya berkehendak untuk membuat khalifah baru, mengutus khalifah baru untuk menjaga amanah, menjaga keamanan dan kestabilan di muka bumi ini. Sehingga Allah berkehendak untuk menciptakan Adam alaihissalam.